kami. Congratulations, Michelle. Loh, kita kaget. Loh, kenapa gitu loh? Dia bilang, kamu saya kasih kesempatan. Kamu mau nggak? Yang profesional praktis ini seharusnya bisa diterima tahun kedua. Kamu mau nggak? Saya kasih kesempatan kamu tanpa melewati tes di tahun pertama, kami terima, kami garansi, kamu diterima dari tahun pertama. Oke. Setelah itu, dia mulai bekerja di restoran. Jadi dia juga dapat pemasukan Pemasukan ya? dari restoran, cuman tidak seberapa besar. Nah, yang jadi pertanyaan setelah mendapat income dari restoran, COVID Delta melanda lagi untuk yang kedua kan. Oh, terus? Jadi Nggak boleh kerja? tidak boleh kerja. Pemerintah Australia bilang tidak boleh kerja. Oke. Di tengah-tengah kami, Michelle sekolah di satu semester di jurusan hotel perhotelan ini, kami kembali lagi mencari sekolah di Australia. Oh, masih terus ya? Datang lagi ke pameran, dan di sini Tuhan mulai membuka jalan. Waktu itu Tuhan mempertemukan dengan sebuah agent. Oke. Dia menunjukkan bahwa ada satu kampus di Australia, cuma letaknya dia di pinggiran Australia, kurang lebih 1,5 jam dari Melbourne. Tetapi kelebihan dari kampus ini, dia mempunyai beasiswa, yaitu intensif, berbayar. Itu kayak gimana? Jadi anak-anak yang lolos di jurusan IT di tahun pertama, itu setelah tahun pertama nilai mereka akan diadu, istilahnya diadu, untuk sesama mahasiswa, untuk diambil beberapa anak, dimasukkan di jurusan namanya professional practice waktu itu. Jurusan ini bekerja sama dengan sebuah perusahaan di Australia. Jadi mereka punya kerjasama sehingga anak-anak yang magang di perusahaan tersebut mendapatkan income. Income tersebut untuk bayar uang sekolah. Jadi beasiswanya bentuknya seperti itu. Tapi itu berarti tahun pertama langsung atau tahun kedua? Tahun kedua. Tahun kedua. Nah, puji Tuhan. Berarti lumayan ya, tahun kedua ada harapan gitu. Iya. Nah, tahun pertamanya gimana? Tahun pertama jadi gini. Setelah mendapatkan penawaran tersebut, kami tetap masih bertanya-tanya. Ini kota kecil, namanya Ballarat, di mana gitu loh. Australia aja kami nggak tahu. Di mana negara ini. Apalagi namanya kota kecil Ballarat. Lalu dalam satu kesempatan, saya bilang ke Michelle, kita berdoa, kita minta dana ke Tuhan, agar supaya kita bisa datang. Kita survei ke sekolah ini. Dan puji Tuhan, singkat cerita, kami sampailah ke Ballarat. Waktu kami tiba di Ballarat, kami bertemu dengan petinggi dari perusahaan university. Terus? Setelah ngomong, dia ngajak, dia bilang, kamu mau tahu nggak perusahaan yang nantinya akan magang? Kalau masuk di sini, kamu mau tahu nggak? Mau lihat nggak? Saya bilang boleh. Lalu dengan caranya Tuhan, kita dibawa. Jadi di hari itu kami dibawa di perusahaan yang namanya IBM. Nah di sini saya kaget gitu loh. Ternyata IBM yang kami maksud, International Business Management di Indonesia, tetapi yang Tuhan maksud bukan itu. Tetapi IBM nama perusahaan di salah satu kota di Australia. Kami sampai di perusahaan tersebut, Tuhan mengatur sedemikian rupa sehingga kami bertemu dengan petinggi di IBM tersebut. Dan tanpa kami tahu, wawancara dia melakukan interview singkat dengan Michelle, dia nggak kasih tahu kalau itu interview. Karena Inggris saya adalah Inggris yang patah-patah, sehingga dia bertanya ke saya tanya Michelle, dia ngomong apa. Jadi Michelle kayak interpreternya dia gitu. Dan demikian terus dia wawancara sampai selesai, ngomong-ngomong, terus kami keluar dari perusahaan tersebut. Waktu kami keluar dari perusahaan tersebut, pimpinan dari university ini ngomong ke kami, congratulations Michelle,
Loh, kita kaget. Loh, kenapa gitu loh? Dia bilang, kamu saya kasih kesempatan. Kamu mau nggak? Yang profesional praktis ini seharusnya bisa diterima tahun kedua. Kamu mau nggak? Saya kasih kesempatan kamu tanpa melewati tes di tahun pertama, kami terima, kami garanti kamu diterima dari tahun pertama. Jadi programnya tuh seharusnya baru bisa dilakukan tahun kedua. Betul. Dan untuk masuk program itu selama tahun pertama itu dites nilainya. Betul. Jadi Michelle tuh langsung ditawarin diterima di program itu. Betul. Sejak di tahun pertama. Terus berarti biaya itu kan tahun kedua ya. Tahun pertama terus gimana nih Hol biayanya? Mungkin kan teman-teman pengen tahu gitu loh. Lah terus tahun pertamanya gimana duitnya? Oke. Jadi tahun pertama saya mengusahakan untuk membayar biaya tersebut di tahun pertama. Khusus biaya kuliah doang. Oke. Sementara biaya hidup di luar itu gitu loh. Dan kami cukup kaget karena waktu Michelle masuk di Australia itu Februari tahun 2020. 1 bulan kemudian dia terjadi COVID. Iya. Dan itu cukup menggoncang kami. Tuhan gak salah nih. Kok sudah mengirimkan anak sampai di Australia dan COVID lockdown. Kerjaan morat-marit di Indonesia kan waktu itu. Kami mulai takut. Bagaimana Tuhan? Ini biaya sekolah 1 semester sudah kita bayar. Tapi bagaimana dengan biaya hidup? Sementara Australia lockdown. Terus akhirnya? Nah, di sini kami mulai melihat campur tangan Tuhan. Jadi, di awal-awal dari pihak kampus memberikan kemudahan-kemudahan bagi student internasional. Mereka memberikan bantuan yang sekian ratus dolar setiap minggu untuk bantuan kepada student-student yang terdampak COVID. Per student ya tuh? Betul. Oh, lumayan ya? Bukan lumayan lagi. Karena ini biaya kita nggak tahu ambil dari mana. Karena pekerjaan kita di Indonesia kan terkendala. Berarti biaya makannya Michelle, biaya hidup sehari-hari itu tanpa disadari dibantu pemerintah tuh ceritanya. Karena gara-gara COVID lockdown itu ya? Betul. Nah, mungkin teman-teman ada yang penasaran, sebentar. Tapi kan waktu membayar semester 1 kan tetap Holly harus bayar nih ceritanya. Betul. Nah, apakah Holly memang udah punya tabungan sebelumnya sehingga bisa membayar 1 semester, tapi mungkin semester 2 nanti urusan nanti. Itu kan mungkin teman-teman pengen tahu gitu loh, perjalanan, struggle, keuangannya tuh kayak apa. Gitu. Ya, memang kami alami mujizat Tuhan ini tidak langsung sekaligus. Ya, tidak ada garansi. Oh, nanti Tuhan akan tolong kamu langsung diberikan di depan, dikasih tahu di depan enggak. Tetapi kami melangkah dengan iman. Jadi pikiran kami saat itu 1 semester sudah terlewati, ya nanti kita pikirkan berikutnya lah. 1 semester dulu, ya. Bentar, untuk masuk semester 1 nih ya. Karena kan yang saya tahu kan memang waktu Australia kita mau berangkat, itu kan kita selalu diminta harus ada uang sekian ratus juta nih, untuk memastikan bahwa kamu tuh memang bisa memberangkatkan anakmu kan gitu. Nah saya taunya Holly ini kan kondisi kerjaan boleh dibilang namanya usaha kecil gitu ya. Nah itu yang mungkin juga dipertanyakan teman-teman. Itu gimana kamu bisa punya duit untuk bayar semester 1 itu loh. Nah, supaya apa yang kamu lakukan itu mungkin teman-teman bisa mendapatkan gambaran. Ya, untuk mengajukan visa, itu ada satu halangan lagi bagi kami. Iya. Jadi bukan hanya sekedar mendapatkan beasiswa, tetapi untuk mengajukan visa minimal kita harus punya perputaran dana di rekening. Perputaran ya? Perputaran. Oke. Bukan kurang satu lebih mengendap gitu kan? Kurang lebih sekitar 500 juta. Wow, ya terus? Ya. Nah itu di sini sulit kan buat kamu punya usaha kan? Ya. Dan Tuhan mulai buka jalan. Ya, tiba-tiba
banyak customer di waktu tersebut, mereka mengorder barang ke saya. Oh, jadi orderannya nih tambah banyak tiba-tiba waktu Ya, itu tiba-tiba di saat waktu saya mau mengajukan visa student, tiba-tiba banyak orang order masuk ke rekening saya. Sementara saya untuk bayar ke pabrik, saya dikasih tempo 1 minggu. Dan Tuhan itu so amazing mengaturnya. Ketika saya nge-launch visa saya di granted dulu, baru tiba saatnya saya bayar pabrik. Jadi uangnya kelihatan masuk dulu di rekening saya, baru saya keluarkan kembali untuk bayar ke pabrik. Oke, dan ketika orang-orang order terus bayar, nah dari situ akhirnya ngebantu ya. Betul. Untuk bisa membiayai semester 1 paling tidak. Ya. Nanti semester 2 dipikirin nanti lagi. Jadi berarti yang saya tangkap juga bahwa satu hal kalau Tuhan itu sudah kasih satu janji nih ya, Tuhan itu akan kasih persediaan, tolong ya, tapi nggak langsung semuanya. Iya. Langkah demi langkah, dredeg nggak? Gemeter nggak? Gemeter dong. Gemeter dong. Sempat turun berat badan nggak gara-gara gitu? Stres ya? Pasti. Nah itu akhirnya jadi step by step, akhirnya sampai mulai masuk tahun kedua berarti Michelle akhirnya udah nggak kepikiran ya? Iya. Waktu tahun pertama itu Michelle mulai kerja nggak di situ? Jadi selama 10 bulan, dia mendapatkan bantuan dari pemerintah. Oke. Setelah itu, dia mulai bekerja di restoran. Jadi dia juga dapat pemasukan Pemasukan ya, dari restoran, cuman tidak seberapa besar. Nah, yang jadi pertanyaan setelah mendapat income dari restoran, COVID Delta melanda lagi untuk yang kedua kan. Oh, terus? Jadi tidak boleh kerja? Tidak boleh kerja. Pemerintah Australia bilang tidak boleh kerja. Oke. Oh, harusnya student domestik diberi bantuan karena terdampak COVID Delta. Lalu Michelle bilang ke saya, "Pak, ini bantuan ada, tapi untuk domestik." Untuk domestik. Planning dari Michelle sendiri, dia mengambil keputusan bahwa dia akan berkarir di Australia. Akhirnya dia betah di situ ya ceritanya? Ya, sampai hari ini. Puji Tuhan. Nanti Holly punya rencana ngikut? Berdoa lagi. Berdoa lagi? Iya, karena untuk mengurus permanent resident juga butuh biaya. Besar ya? Besar. Kemarin sempat tanya kan, kena berapa itu? Pokoknya suami istri? Suami istri kurang lebih satu orang 45.000 Aussie dollar. 400